Umroh plus Aqsa, Jordan, Mesir, menapaki jejak sejarah kiblat pertama umat muslim. Persembahan dari Imtiaz Tour. Masjidil Aqsa adalah masjid suci ketiga dalam Islam, setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Terletak di kota Al-Quds, Yerusalem, wilayah ini dikenal sebagai tanah para nabi dan menjadi tempat yang diberkahi. Masjidil Aqsa, menurut sejarah, pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, masjid ini mengalami renovasi dan pembangunan kembali beberapa kali oleh nabi-nabi setelahnya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah beberapa kali dihancurkan dan dibangun kembali, masjid ini diperbaiki secara besar-besaran oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah penaklukan Yerusalem. Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan pengalihan kiblat ke Ka'bah di Makkah. Di dalam kompleks Masjidil Aqsa juga terdapat Qubatus Sakhrah atau yang juga dikenal sebagai Dome of the Rock, yaitu kubah emas yang menjadi ikon penting Yerusalem. Masjidil Aqsa telah menjadi simbol keteguhan, perlawanan, dan kemuliaan umat Islam. Hingga kini, ia tetap menjadi pusat spiritual dan simbol solidaritas Muslim sedunia. Petra di Yordania. Petra adalah kota kuno yang terletak di selatan Yordania, dikenal sebagai Deros Red City karena bangunannya dipahat langsung dari tebing batu berwarna kemerahan. Kota kuno ini didirikan oleh suku Nabatean sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Nabatean adalah bangsa Arab kuno yang ahli dalam arsitektur batu dan sistem irigasi gurun. Petra menjadi pusat perdagangan penting antara Arab, Mesir, dan Laut Tengah karena letaknya strategis di jalur perdagangan rempah. Jamaah akan mengunjungi Gua Ashabul Kahfi, makam para nabi, dan situs-situs Islam yang syarat hikmah. Masa kegelapan dan sejarah Islam di Mesir. Mesir adalah jantung peradaban Islam di Afrika dan dunia Arab, negeri para ulama, tempat bersinarnya ilmu dan dakwah Islam selama berabad-abad. Pada masa kegelapannya, Mesir dipimpin oleh Fir'aun dengan peninggalannya yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini, berupa piramida Giza dan Sphinx. Masuknya Islam ke Mesir terjadi pada abad ke-7 Masehi, tak lama setelah wafatnya Rasulullah. Sejak saat itu, Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam terpenting di dunia. Pada tahun 640 Masehi, Islam masuk ke Mesir melalui penaklukan oleh Panglima Besar Amr bin Ash atas perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendirikan Masjid Amr bin Ash di Kairo, masjid pertama di benua Afrika. Mesir juga pernah menjadi pusat dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi yang terkenal membebaskan Baitul Maqdis. Mesir telah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan dakwah Islam, terutama dengan berdirinya Al-Azhar University pada tahun 970 Masehi, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Mesir adalah jantung peradaban Islam di Afrika dan dunia Arab, negeri para ulama, tempat bersinarnya ilmu dan dakwah Islam selama berabad-abad. Melalui program Umroh plus Aqsa, Jordan, Mesir bersama Imtiaz Rihlata Rohmah, kami ingin berbagi sedikit ilmu tentang kiblat pertama kita, menyatukannya dengan dua masjid lainnya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Melalui program ini, kami berusaha mengingatkan umat bahwa Masjid Al-Aqsa adalah neraca keadaan umat, bahwa ketika Masjid Al-Aqsa dijajah seperti saat ini, sejatinya kondisi umat sedang tidak baik-baik saja. Ikuti perjalanan kami dalam program penuh makna ini. Tunjukkan kepedulian kita pada Palestina dalam program ini, karena dengan hadirnya kita di sana, minimal kita sudah membantu warga Palestina yang sedang berjuang di sana. Bawakan hadiah terbaik dari harta terbaik kita untuk mereka. Dengan berbelanja pada warga Palestina di sana, insya Allah kita sudah meringankan beban mereka. Karena Masjidil Aqsa bukan hanya milik Palestina, tapi milik seluruh umat Islam. Saat mereka disakiti, hati kita pun terluka. Pedulimu hari ini adalah harapan bagi mereka yang sedang bertahan di tanah suci ketiga umat Islam. Mereka tak butuh simpati, mereka butuh aksi. Doa, donasi, dan suara kita adalah senjata mereka. Jangan biarkan Masjidil Aqsa menangis sendiri. Tunjukkan kepedulianmu meski hanya lewat doa yang tulus. Masjidil Aqsa memanggilmu, akankah kau jawab dengan doa, dengan air mata, atau dengan aksi yang nyata? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda.